Posisinya bener nggak Pak? Posisinya aku blessing kamu ya. Udah di sini bisa kelihatan. Nah, kalau aku blessing kamu, kalau Bapak ada di sini, saya nggak relate. Jadi Bapak harus menyebarkan ke aku blessing kamu satu arah saja. Oke. Oke. Tapi saya cek juga di sini. Kalau marketingnya asalnya dari mana, Pak? Dari Manado. Oh, Manado. Pasti. Ini kelihatannya sih, semoga ini kayaknya sih udah bener posisinya. Ini nggak miring-miring. Tapi bisa baca, Pak, kalau ada komen. Ya. Udah mulai ada yang masuk sih. Fenomena bisnis modern. Tidak ada perusahaan yang ingin maju dan memenangkan kompetisi bisnis tanpa mengadakan iklan. Demikian pentingnya peran iklan dalam bisnis modern. Kalau sini sebagian besar presenternya nasional juga diikuti. Oh. Bagus, bagus. Jadi seperti Sika, terus ada yang isi suaranya dan baca. Nah, kalau saya dulu memegang acara suara dewan. Kalau melatih vokal di sana masih. Iya, iya. Bisnis untuk mencapai tujuan, yaitu penjualan sebesar-besarnya, tentunya dengan memberikan pelayanan memuaskan kepada pelanggan, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Udah banyak yang absen. Iya, udah mulai banyak yang masuk. Absen. Kalau yang live baru dikit, belum banyak. 0851 01 404 007 dan 081 999 14 0081 atau klik Ya, sudah mulai banyak yang masuk nih. Iya. Karena waktunya masih. Global FM menjangkau dunia bersama Blesti menjangkau Ya. dunia. Padahal dulu ini hanya hayalan saja, tapi ternyata benar. Iya. Ini lumayan lama ini iklan ini. Betul. Oke. Oh, suaranya ketinggalan.
peka juga ya. Iya. Ibu Ratna udah on itu, entar kebiasaan ngomong, terusnya sudah on itu. Oke, tutup lagi ya, ada larut. Selamat siang Bali, selamat siang kawan global, apa kabar? Saya Bram Wijaya, bahagia sekali hari ini menemani Anda dalam acara Dialog Global. Kalau biasanya dialog global itu namanya dialog global Jakarta Bali, maka kali ini dialog global on the spot karena Pak Afi atau Pak Cia Afianto ini sudah ada di Global FM Bali. Ya kawan global, berbahagia sekali. Global FM Bali menerima seorang yang luar biasa, yaitu Presiden Direktur PT Cakap Jakarta yang bertandang ke Bali untuk beberapa kali. Dalam hal ini beliau tentu akan kita tanyakan banyak hal terkait dengan kegiatannya di Bali. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa berkomunikasi banyak hal tentang apa yang mesti Anda tanyakan ataupun Anda tanggapi. Nah, nomor telepon yang Anda bisa hubungi adalah 081337 032965. Ya, pada hari ini kawan global, cuaca di Global FM Bali benar-benar sejuk karena tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan sedianya kita akan berbicara dengan beberapa narasumber. Karena ada kesibukan, maka narasumbernya hanya satu. Tapi walaupun satu, tetap tidak mengurangi informasi yang pantas untuk Anda dengarkan. Kita sapa Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, Bapak Afianto. Selamat siang, Pak. Ya, semangat pagi, Pak Bram. Pagi. Iya, tetap semangat pagi juga kawan global. Yang hari ini saya bertandang ke Radio Global FM 96,5 Tabanan ya. Jadi kesempatan dan juga semangat pagi para distributor kami yang ada di seluruh Indonesia ya. Salam sehat dan sejahtera selalu. Iya, salam sehat dan sejahtera selalu. Dan yang jelas dan informasinya adalah kalau Pak Afi ke Global FM Bali tetap bisa minum Black Tea. Karena teman setia ketika siaran adalah Black Tea ya Pak ya. Iya, ini dia. Luar biasa. Ya, pada hari ini kita akan banyak bercerita tentang kegiatan Pak Afi dan kemudian juga strategi pengembangan bisnis Lesti. Dan yang paling penting sekali dari semuanya adalah bagaimana komunikasi untuk sebuah pertanyaan terkait dengan produk yang saat ini mungkin sudah Anda jatuh cinta ya. Sudah banyak yang jatuh cinta sehingga mereka mengatakan kenapa tidak dari dulu saya mengenalnya, kan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Gitu ya. Ya Pak Afi, bisa diceritakan apa kegiatan Pak Afi di Bali dan strategi-strategi yang akan dilakukan Pak Afi terkait dengan pengembangan bisnis Lesti. Ya, semangat sekali. Kalau saya sudah sampai di Bali ini rasanya seperti rumah kedua setelah Jakarta ya. Ya, kemarin saya begitu sampai di Bali langsung dijemput sama Pak Alit ya,
sebagai MB yang baru ini, dan langsung ke rumah karena sudah ditunggu sama kameramen ya dari Bali TV ya. Kemarin sampai kita langsung syuting, dan Bali sebentar lagi akan banyak orang yang tahu ya bahwa kolaborasi antara hasil dari agribisnis dengan MAI ya. Nah, kemarin syuting cukup lumayan lama juga ya, karena rupanya kalau syuting masuk TV itu tidak gampang ya, nggak bisa langsung sekali take jadi karena beberapa kali take ambil yang terbaik ya. Nah, habis itu persiapan untuk peresmian MB baru ya. Saya bersyukur di Bali sudah ada tambah MB baru supaya masyarakat Bali ini akan lebih mengenal lagi Blesti, karena selama ini kadang-kadang terkendala ya. Jadi dengan membuka MB baru ini akan bisa melayani lagi lebih banyak orang, dan juga lebih banyak mempromosikan kepada masyarakat khususnya Bali. Ya, jadi selesai kemarin, terus hari Minggunya kita ada pertemuan di MB-nya Pak Putu di DKM 2 ya, dan dengan member-member yang aktif yang komitmen untuk membesarkan di Bali ya, dan juga ketemu beberapa orang dan sampai menikmati. Ternyata kemarin itu rupanya kemarin itu malam Halloween ya. Iya, saya nggak pernah ikuti kan selama ini. Saya diajak teman, kita makan minum di kafe, ternyata ramai sekali. Cuma sayangnya kemarin ini Bali cuacanya kurang mendukung, seharian penuh hujan. Dari siang sampai malam, sampai tengah malam hujan ya. Tapi kita bersyukur hari ini ya astungkara. Karena apa? Karena hari ini cuacanya cerah ya. Jadi enak sekali lah kita hari ini aktivitas, dan hari ini saya ada di Radio Global ya. Setelah itu besok juga ada pertemuan di Singaraja, nanti lusanya juga ada pertemuan di Bali, dan saya yakin sekali Bali ini semakin ramai, bisnisnya semakin maju, Bali akan bangkit kembali ya. Itu Pak Bram. Ya, soal kebangkitan ini sebenarnya dimulai dari mana kan itu? Oke. Apakah dimulai dari edukasinya atau dimulai dari pengembangan strategi apa gitu? Ya, kalau kita bicara Bali ini mulai kembali, ada pertama kita mensyukuri bahwa pandemi sekarang sudah melandai ya. Walaupun demikian kita tetap waspada, jaga dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh yang baik ya. Kedua juga iman kita harus bertumbuh, yakin ya, jangan ketakutan ya. Kenapa? Kita nggak bisa pisahkan antara pandemi dengan ekonomi bisnis, jadi harus berjalan berdampingan. Dan ketiga adalah kita tetap juga harus jaga protokol kesehatan dalam arti kalau di kerumunan ramai. Kalau seperti saya lagi talk show ya nggak perlu ya. Oke. Nah, Pak Afri, di sini kan di Bali ini kan ada nuansa-nuansa yang sangat spesifik dan membuat Anda semangat untuk menjalani terus koordinasi dengan TIK Blesti, dengan para member dan lain sebagainya. Bisa diceritakan sebenarnya yang istimewa dari Bali bagi Pak Afri ini apa yang membuat Pak Afri begitu semangat? Ya, pertama adalah saya melihat satu keistimewaan di Bali ini, satu budayanya ya. Budaya Bali, budaya cinta damai, itu sangat toleransinya sangat tinggi ya, sehingga kalau kita di Bali ini kita nggak usah takut ada kejahatan atau apa, karena di Bali ini aman. Kedua adalah kita lihat di Bali ini menghargainya sangat tinggi sekali. Jadi contohnya, saya ambil contoh, inilah kerukunan beragama di Bali. Misalnya contohnya satu upacara, yang lainnya tidak terganggu. Kedua juga kalau kita lihat misalnya lagi upacara, ada tiba-tiba kebebasan orang bule jalan, mungkin pakainya seksi ya, orang cuek aja ya. Jadi nggak ada terlalu mengikatkan seakan-akan kalau
keagamaan itu harus suci, harus betul-betul segala. Nah, ini banyak kali penafsirannya yang keliru. Nah, saya suka di Bali ini adalah mereka tidak terganggu. Ya, nah ini yang namanya kerukunan ini sangat tinggi dan toleransi satu dengan yang lain, saling menghargai itu tinggi sekali. Itu dari segi budaya. Kedua, dari aset yang ada di Bali ini, saya yakin Bali ini satu potensi bisnis yang sangat luar biasa. Bukan hanya pariwisata. Ya, kenapa saya katakan bukan hanya pariwisata? Walaupun selama ini memang penghasilan pertama itu adalah dari pariwisata. Makanya waktu kena COVID, pandemi, industri yang paling terpukul adalah industri pariwisata, ya, yang berhubungan baik itu hotel, perjalanan, restoran, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita lihat selain itu Bali juga punya ciri khasnya, yaitu agrobisnis atau agroindustri, ya. Nah, ini budaya hasil-hasil bumi ini yang bisa kita kembangkan. Dan sekarang ini waktunya kita harus bangga dengan produk asli Indonesia, dan kita harus memaksimalkan potensi Indonesia untuk ekspor. Nah, dan juga saya bersyukur saya berteman dengan Pak Alit. Pak Alit ini sekarang dipercaya sebagai Ketua Masyarakat Agrobisnis atau Agroindustri Indonesia, yaitu untuk Jawa, Bali, Lombok, ya. Nah, ini berarti apa? Berarti potensi untuk ekspor ini ada yang memperhatikan, ada yang mengurus. Nah, Blesti ini, teh, ini ada bagian dari agribisnis, ya, atau agroindustri, ya. Sehingga kita lihat sangat cocok. Nah, tinggal kita lagi pikir bagaimana dari budaya ini kita dari Bali ini, kita menciptakan budaya minum teh sehat. Nah, kita sudah mulai. Makanya dengan MA ini, Pak Alit, kemarin kita syuting untuk Bali TV supaya masyarakat menyadari bahwa mari kita bangun budaya minum teh sehat. Nah, kenapa saya katakan budaya minum teh sehat itu penting sekali? Karena teh itu adalah lambang persahabatan dan persaudaraan dunia, ya. Kita lihat banyak sekali di Cina, terutama di Jepang, mereka kalau menjamu tamu itu dengan teh. Nggak pernah menjamu tamu dengan kopi atau dengan susu. Nah, ini yang kita harus belajar. Padahal kita lihat banyak negara-negara sekarang, termasuk di Inggris. Di Inggris, ya, termasuk juga di Timur Tengah, mereka itu jauh lebih banyak minum teh dibanding minum kopi ataupun susu. Nah, di Inggris tidak punya perkebunan teh, tapi mereka punya budaya, misalnya tea time, ya. Afternoon tea, supper tea, morning tea, tea break atau istilah tea time. Mereka sangat, karena mereka menyadari bahwa teh itu sangat bagus untuk kesehatan. Sedangkan kita Indonesia itu penghasil teh yang cukup besar. Nah, tapi kita nggak punya budaya teh. Kenapa? Kita minum teh ini asal-asalan aja. Orang istilahnya ya minum-minum aja. Kadang-kadang teh itu tidak lagi melihat dari segi aspek kesehatan, ya. Nah, jadi minum teh ya teh, karena masyarakat Indonesia menganggap teh itu minuman yang paling murah. Padahal itu keliru. Teh itu sebenarnya itu mahal. Ya, teh yang murah adalah, kalau saya boleh katakan, itu sampahnya teh. Ya. Nah, itu murah. Ya, nah kalau teh yang benar itu punya manfaat antioksidannya sangat luar biasa. Mungkin nanti kita akan kupas supaya orang mengerti bahwa teh ini adalah satu komoditas asli Indonesia yang punya daya jual tinggi, ya, punya daya jual tinggi dan punya manfaat yang besar sekali. Nah, tetapi kalau saya melihat di Bali, tadi saya katakan sangat cocok sekali. Nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana dari Bali ini teh Blesti ini bisa menyebar ke seluruh dunia, ya, Indonesia dan ke seluruh dunia. Ini hal yang sangat menarik sekali. Karena tanda-tanda itu sudah ada. Istilahnya kalau hujan itu sudah ada tanda-tanda awan di atas, itu sudah tanda-tanda mau hujan. Nah, itu dia. Gerimisnya sudah mulai kelihatan. Ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, ini Pak, supaya ini kan namanya kata-kata itu adalah doa, apalagi actionnya. Amin. Yes. Apalagi actionnya ada. Yes. Ya. Nah, sekarang menjadikan Bali mendunia dari Bali untuk Indonesia dan dunia. Nah, kira-kira secara spesifik apakah mungkin bisa terjadi? Dan mohon dikasih penjelasan
di Bali memiliki sebuah model objek wisata yang ada hubungannya dengan teh, dari minum, dari mengelola, dan juga bagaimana caranya agar ini kondisi ini bisa terjadi, Pak. Oke, ya kalau bicara ini saya katakan pasti, Pak. Pasti, bukan mudah-mudahan gitu, tapi pasti terjadi, ya. Artinya Blesti akan dikenal, ya. Kita akan buktikan, hanya masalah waktu saja. Kenapa saya katakan itu pasti? Satu, teh kita berkualitas, sangat berkualitas. Setiap orang yang minum Blesti, pasti dia komentarnya, tehnya ini enak sekali ya. Terus pertanyaan kedua, kalau saya mau beli Blesti ini di mana ya? Artinya apa? Artinya kita perlu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, ya, baik itu masyarakat Bali maupun masyarakat pendatang ke Bali. Nah, kenapa saya katakan Bali ini sangat cocok? Kenapa saya tidak katakan di Jakarta ke dunia? Enggak, karena Bali ini semua bangsa-bangsa akan datang ke Bali. Kalau kita lihat, banyak orang luar negeri lebih kenal Bali daripada Jakarta. Ya, saya ketemu beberapa orang-orang bule. Saya tanya, have you been to Jakarta? No. Bali? Oh yes, Bali. Nah, jadi Bali itu dianggap mewakili Indonesia. Ya, hanya masalahnya ini sementara, ini pandemi ini yang menghalangi mereka. Ya, jadi saya sangat percaya sekali. Nah, kedua adalah kita lihat masyarakat Bali ini kan cukup ramah. Ya, cukup ramah dan punya peluang yang sangat besar. Kalau dia punya teman ketemu dari luar kota datang, katakanlah dari Papua datang, terus ketemu sama member kita di Bali, Blesti, dia ngomong-ngomong cerita, ini Blesti bagus lagi. Nah, nanti dia pulang ke Papua, dia akan cari, atau dia akan minta dari Bali kirim ke Papua. Atau juga demikian misalnya di Kalimantan lah, di Sulawesi lah, di Sumatera lah, dan di Jakarta. Bahkan tidak sedikit orang-orang tahu Blesti itu dari Bali, bukan dari Jakarta, padahal orang Jakarta. Ya, nah, kenapa? Karena di saat waktu kita perjalanan itulah kita punya kesempatan untuk bicara. Makanya saya katakan begitu orang tahu Blesti, orang pasti akan cari Blesti. Hanya masalahnya banyak orang yang masih belum tahu Blesti. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengiklankan, Pak Bram. Kita tidak pernah muncul di TV, iklan Blesti, gini-gini. Kita tidak pernah munculkan. Nah, kalaupun kita muncul di Radio Global setiap hari Senin, adalah sifat kita adalah lebih banyak edukasi dan lebih banyak memberikan informasi, bukan hanya promosi. Ya, nah itu yang saya mau katakan. Nah, jadi saya sangat yakin sekali bahwa hanya masalah waktu saja Blesti akan dikenal di seluruh dunia nanti lewat Bali. Karena sudah ada beberapa proses-proses yang mengarah ke sana. Nah, hanya tinggal nanti transaksi-transaksi terjadi sehingga berkelanjutan. Nah, sedangkan di lokal sendiri kita lihat Bali ini sudah mulai banyak mengenal, ya. Walaupun masih di lingkungan-lingkungan tertentu. Oleh sebab itu, saya punya ambisi dan saya punya semangat yang besar sekali ke Bali, ya. Saya boleh katakan Pak Bram, tahun 2021 ini mungkin rekor terbanyak saya ke Bali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya. Karena saya pikir-pikir tahun 2021 aja pertama kita membuat Bali ramai waktu ulang tahun yang ke-13 di Bali, bulan Maret, di Hotel Stala Ubud. Terus habis itu bulan September saya datang lagi dan saya belum pernah ke satu kota itu lebih dari seminggu. Nah, kemarin 8 hari saya bawa rombongan juga dari Padang tour ke Bali. Habis itu saya extend buat acara dan sebagainya, ya. Nah, setelah itu sekarang saya datang lagi tanggal 30 kemarin. Kemungkinan nanti minggu depan saya akan datang lagi tanggal 14, ya. Ya, karena ada acara IPHI. Dan kalau misalnya Pak Sandiaga udah pasti datang, mungkin saya akan hadir, ya, untuk mendukung. Ya, selain itu nanti mungkin juga akan datang. Nah, kali ini saya datang sama marketing saya yang in charge di Jawa dan Bali, yaitu Pak Steven. Pak Steven ini adalah staff yang sudah sangat lama dan loyal, setia sama Blesti untuk membantu member untuk lebih berkembang. Jadi saya yakin sekali, apalagi kemarin kita lihat ada salah satu leader kita, Pak Putu, baru pulang dari Turki, semangatnya luar biasa. Habis itu dicas lagi dengan seminar, ya, bersama Pak Agung. Jadi saya yakin sekali Pak Bram bahwa Bali ini akan dahsyat, ya. Dan sesuai dengan tema hari ini, Blesti dari Bali untuk mendunia dengan budaya minum teh sehatnya. Iya. Itu. Dari Bali untuk Indonesia dan dunia. Ya, kawan global,
Anda bisa bertanya, Anda bisa hubungi nomor 081 337 03 2965. Saatnya kita bicara tentang bagaimana strategi Anda mungkin apabila ingin bertanya tentang itu, atau Anda yang ada di Bali, Anda bisa bertanya juga bagaimana menjadi seorang member, bagaimana strateginya, dan kemudian kalau di antara Anda juga ingin mengetahui banyak tentang teh hitam Blesti ini, larinya kemana dan sebagainya, disinilah edukasinya untuk kita semuanya. Yes. Tapi sebelum ada penelpon ataupun pertanyaan lewat WA, bisa dijelaskan. Kemarin di acara pembukaan Pak Afi mengatakan bahwa masyarakat luar negeri sudah mulai tertarik, atau pengusaha-pengusaha luar negeri ya, setelah minum teh. Tapi tehnya itu terasa beda sekali dan terkejut. Nah, itu bisa diceritakan. Kemudian juga bagaimana strategi selanjutnya apabila seseorang, katakanlah secara pribadi, punya teman di luar negeri, prosedurnya seperti apa untuk berbisnis di sana gitu. Ya, semangat sekali. Ini satu tantangan buat saya untuk membuktikan apa perkataan saya akan menjadi satu kenyataan. Ya, saya ketemu beberapa dari luar negeri, ya, termasuk beberapa pengusaha dari luar negeri. Begitu dia minum Blesti kita, dia kata, "Ush, ini luar biasa." Mereka sampai katakan, "Saya belum pernah minum teh seenak ini. Rasanya, kedua, manfaatnya." Karena beberapa sudah minum rutin dan merasakan manfaatnya. Dia serta coba datang dan deal bisnisnya. Dia bilang, "Boleh nggak saya pasarkan di negara saya?" Saya bilang, "Kenapa tidak? Welcome." Karena tujuan kita adalah kita bangga kalau produk asli Indonesia kita bisa ekspor ke luar. Bukan kita bangga import dari barang dari luar. Bukan import teh dari luar masuk. Tapi kita akan ekspor teh kita ke luar negeri. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sudah banyak orang-orang yang membuktikan. Bahkan sementara ini cukup banyak juga member-member yang sudah kirim, tetapi dalam batas skala masih sedikit, ya. Memang kita perusahaan belum buka kantor cabang kita di luar negeri, tapi lebih banyak adalah member-member kita. Kemarin ada yang cerita, "Pak, saya udah kirim ke Hong Kong, Pak, saya udah rutin kirim ke Taiwan, Pak, saya udah kirim ke Belanda, ada juga kirim ke Australia, ya. Bahkan ada lagi kemarin saya baru ketemu juga, Pak, saya mau kirim kalau ke Amerika bagaimana?" Saya bisa aja, Anda kirim aja sendiri, nggak ada masalah. Ya kan, karena teh ini kan bukan sesuatu yang dilarang, tapi teh ini justru menyehatkan. Nah, bahkan juga ini nanti pulang minggu depan saya akan ketemu seorang pengusaha juga dari Timur Tengah kan, dan saya kaget dia cerita di Timur Tengah itu, khususnya di Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan sebagainya, itu minum tehnya betul-betul banyak, Pak. Saya malu sebagai orang Indonesia, sebagai menghasilkan teh. Indonesia itu minum tehnya tuh cuma 0,3 gram per kapita per orang. Itu kecil sekali dibandingkan di Arab Saudi itu 3 gram. Saya kaget dibandingkan Inggris yang tidak punya kebun teh pun. Nah, kenapa? Karena kualitas minum teh kita beda. Kita minum teh itu bukan kesehatan. Kita minum teh ini dianggap minum teh adalah minuman yang paling murah. Nah, sehingga tidak memberikan dampak aspek dari segi kesehatan, dari kenikmatan dan sebagainya. Nah, jadi Blesti ini adalah teh yang terbaik, Pak, premium. Saya mau jujur katakan, sampai diakui di dunia internasional ya, ekspor. Jadi premium teh. Jadi kalau ada orang yang coba-coba buat teh yang lain, teh hitam yang lain, KW1, KW2, KW3, mengatakan, "Oh, teh ini lebih bagus dari Blesti," saya pastikan orang itu jual kecap, sales, ya. Ya, jadi mungkin kalau ada yang mendengarkan coba memasarkan ini, saya anjurkan ya sedikit beretika lah, ya, jangan nipu orang, ya. Kecap memang selalu nomor 1 di dunia, nggak ada kecap nomor 2, ya kan? Jadi selalu kita sudah alami, beberapa orang cerita, waduh, ternyata yang membuktikan terbaik itu jangan yang jual. Setuju nggak, Pak Bram? Yeah. Yang mengatakan terbaik itu harus adalah yang membeli, yang pembeli, yang memakai. Jadi kalau pemakai bilang, "Oh, ini yang lain, kok beda sama Blesti," ya. Nah, jadi sekali lagi kepada teman-teman semua, saya selalu ingatkan, ya kan,
berbisnislah dengan etika yang baik untuk jangka panjang. Jangan menciptakan kebohongan, jangan menciptakan permusuhan, jangan menciptakan kebencian, jangan menciptakan sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau kita mau berbisnislah secara baik, karena yang akhirnya akan menilai itu baik atau tidak itu adalah konsumen, ya, bukan yang jual. Jadi saya ketawa ada 3 merek yang lain, KW1, nggak tahu lah KW berapa, ya. Mau tahu, oh itu lebih baik dari Blesti. Jadi karena saya mau katakan Blesti itu udah kualitas yang terbaik lah. Sampai hari ini saya selalu katakan, ada yang bilang, Pak, Blesti kualitasnya sekarang lebih baik nggak? Saya bilang sama, dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Karena prinsip saya, kalau udah terbaik ya tetap kita tetap pertahankan, ya. Nah, oleh sebab itulah yang mengakui itu bagus dan tidaknya manfaatnya adalah kembali ke konsumen. Nah, oleh sebab itu beberapa pengusaha-pengusaha luar termasuk di Indonesia, member-member sudah punya channel ke sana. Jadi mereka kirim, bukan perusahaan yang kirim, Pak Bram. Jadi member-member yang itu kirim keluar. Nah, tapi saya yakin ke depannya ini akan ciptakan kuantiti yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena demand-nya tinggi. Kalau ada demand, bagaimana tinggal kita memperbesar produksi kita saja. Nah, itu yang saya selalu mempersiapkan ke depannya untuk mempersiapkan semua ini boleh berjalan dengan baik. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, Blesti adalah premium, ya, teh barokah, teh berkat, teh berkah. Ya, kalau itu sudah teh berkat, itu sudah orang yang jual dapat berkat, orang yang minum dapat berkat juga. Gitu, Pak. Ya, ini ngomong-ngomong soal berkah dan juga hal-hal yang berhubungan dengan keberuntungan. Itu kemudian Bapak sering mengatakan CTT, ya. Campur tangan Tuhan, campur tangan restu dari doa yang Maha Kuasa. Ya. Nah, faktor-faktor seperti itu sebenarnya kan harus kita pikirkan juga, ya. Artinya kita jadi terpacu dan semua terpacu bahwa menjalankan bisnis itu memang harus dijalankan dengan lurus, ya, berkah, dengan jujur gitu, ya. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa berikan semacam tips bagaimana mempertahankan sebuah kejujuran, karena kadang-kadang godaannya tinggi juga, ya. Ya. Nah, kemudian apa strategi selanjutnya ketika nanti Bali ini benar-benar terwujud sebuah tradisi minum teh budaya asli Indonesia dan dimulai dari Bali itu. Silakan, Pak. Ya, kalau kita bicara, saya selalu katakan bisnis itu yang paling penting harus punya integritas yang jelas. Satu, bisnis itu harus jujur dan tempatkan pada posisi win-win solution. Itulah kita membangun bisnis Cakap ini 13 tahun ini. Fondasi yang paling penting itu fondasi adalah prinsip win-win solution. Jangan pernah merugikan orang lain, ya. Kita juga nggak mau dirugikan. Kalau kita nggak mau dirugikan, ya kita jangan merugikan orang lain, ya kan. Kedua, beretika. Ini berkomunikasi, beretika itu penting. Ada orang yang hari ini ngomong karena dia kerja di produk perusahaan tertentu, dia besok dia pindah lagi perusahaan ini, katakan, oh perusahaannya A jelek, perusahaan B lebih bagus, produk B lebih jago, besok dia pindah lagi, oh ini lebih jelek. Nah, orang itu berarti tidak punya integritas yang jelas, satu, dan selalu hidupnya penuh dengan kebohongan, kebencian. Nah, itu harus dihindari kalau kita mau sukses, ya. Jadi kejujuran itu penting sekali. Saya selalu katakan jujur, ya, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, terutama kita juga harus jujur pada Maha Kuasa, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, berjuang, kerja keras, bukan cari enaknya saja. Ada orang yang tidak mau, istilahnya ada orang yang tidak mau bekerja, cuma maunya mengambil jalan pintas. Itu juga tidak benar, tidak baik. Ya, kalau kita lakukan demikian, tanggung jawab itu penting. Jadi kalau kita sekali lagi sebagai seorang pengusaha harus milikilah punya integritas yang jelas, juga tanggung jawab itu merupakan dari integritas, keramahan, ya, perjuangan yang gigih dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, dan yang jauh lebih penting lagi adalah harus konsisten. Itu yang paling penting, konsisten dan komitmen serta fokus dalam bisnis yang kita jalankan. Kalau kita jalankan konsisten, fokus, ya, pasti hasilnya akan makin lama makin besar. Oke. Itu. Dan kemudian tentang pertanyaan tadi, apabila impian itu terwujud dan keyakinan, ya,
Pak Api kan yakin bahwa di Bali ini akan terjadi sebuah objek wisata teh ya. Nah, bila itu sudah terjadi, lalu langkah berikutnya apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Ya, kalau kita bicara semua orang hidup pasti harus punya impian. Bukan hanya sekedar impian Pak Bram, tapi impian yang besar. Tapi impian yang besar itu bukan hanya sekedar impian saja, tapi impian yang besar itu harus selalu dipikirkan. Ya, kalau kita selalu pikirkan impian kita, ya, dan itu akan berubah bentuk jadi suatu rencana. Kalau rencana itu kita perkatakan terus, saya mau rencana ini, afirmasi dan sebagainya. Ini akan menjadikan satu komitmen yang lebih kuat lagi. Kalau komitmen itu kita telah jalankan dengan setia, fokus, konsisten, itu akan membuahkan hasil. Nah, saya percaya apa yang saya lakukan, walaupun memang saya memberikan waktu yang lebih ekstra untuk ke Bali. Ya, karena saya ingin membuktikan bahwa budaya Bali itu bisa kita ciptakan. Ya, budaya Bali dengan minum teh. Dan ini akan ke seluruh Indonesia. Jadi kita mulai dulu lah. Nanti kita akan cari pernak-perniknya, mungkin cangkirnya dari batok, sendoknya dari bambu, dari kayu dan sebagainya, memaksimalkan tenaga-tenaga lokal dan juga dengan sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada. Nah, kalau itu terjadi Pak Bram, berarti semua orang akan sukacita. Kenapa? Hidup sehat, kedua sejahtera. Ya, kalau itu terjadi pasti Bali akan jadi masyarakatnya ini akan tidak lagi selalu tergantung pada pariwisata. Ini yang saya selalu katakan ya. Jadi banyak orang-orang yang sekarang ini wait and see, mereka dengan bergabung dengan Blesti, mereka juga bisa sehat dan juga sejahtera. Ini penting sekali ya. Nah, jadi kalau terjadi berarti masyarakat kita akan makmur, Pak. Selain sehat itu makmur ya. Tingkat penghasilannya akan jauh lebih meningkat. Nah, sehingga otomatis Bali akan jauh lebih berkembang lagi dari sebelumnya hanya tergantung pada pariwisata. Itulah harapan saya, dan saya berharap para distributor Bali ini akan menjadi orang-orang yang sukses, ya, jadi milioner cakap next generation, ya. Iya. Artinya generasi berikutnya itu. Ini ada telepon dari Pak Tata Prabu. Halo Pak Tata. Ya. Pak Javianto. Ya, Pak Tata. Salam Rahajeng Rahayu. Oke, amin. Mesari dari Bali. Silakan Pak. Pertama-tama terima kasih atas dukungan dan supportnya Presiden kepada kami di Bali. Apalagi memulai dengan program yang sangat luar biasa, yaitu budaya minum teh yang TDN, baik benar dan menyehatkan, dari Bali untuk Indonesia menjangkau dunia. Ini benar-benar sesuatu yang harus diambil momentumnya, apalagi pasca dibukanya pariwisata era new normal berbasis prokes cenderung permanen. Ini benar-benar menjadi momentum yang tersambut dengan baik, dan kalau tidak salah tadi Presiden mengatakan juga akan dipromosikan melalui media TV, yaitu Bali TV. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah momentum yang bagus buat kami semua yang ada di Bali TV-nya. Pertama-tama Presiden, dan kebetulan kami juga aktif di Inspirasi Prabu, yaitu sebuah media edukasi, sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan disruption teknologi, dan juga yang didukung oleh sebagai minuman sehat asli Indonesia bersama dukung Adi Putra. Tentu ada juga beberapa pertanyaan ini Presiden yang masuk ke WA kami dari masyarakat di Bali, dan ini mungkin akan saya tanyakan juga, mudah-mudahan bisa dijawab juga sehingga mereka juga bisa mendengarnya. Jadi yang pertama, untuk Blesti, untuk harga Blesti ini Presiden, masyarakat ini banyak yang bertanya karena mereka ketika membeli di Inspirasi Prabu, satu botol itu harganya Rp180.000. Tapi mereka bertanya kenapa ada di luar harganya justru Rp150.000. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu, mana yang benar harganya ini? Itu mereka bertanya begitu kepada kami. Itu yang pertama.
kejujuran di sini, jadi mereka juga ingin dengar. Ini sebenarnya yang nggak jujur siapa gitu ya. Nah yang kedua, mereka juga bertanya mengenai stokis. Apa itu stokis? Dan bagaimana untuk menjadi stokis? Lalu tuh ada istilah substokis gitu. Apa juga istilah substokis? Apa hubungannya itu dengan substokis? Mengapa hal ini menjadi pertanyaan dari masyarakat kepada kami Kirati Prabu? Karena di dalam dialog-dialog kami juga kepada masyarakat, kita mengedepankan yang namanya budaya minum teh sehat dari Bali untuk Indonesia menjangkau dunia. Dan tadi saya sudah menjelaskan dengan baik bahwa rata-rata ternyata orang Indonesia ini hanya 0,3 gram per kapita. Sungguh sangat miris di saat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat agrobisnis, punya kebun teh, industri teh terbaik dunia, tapi tidak mengenal atau kurang mengenal budaya minum tehnya. Nah demikian mungkin Presiden yang saya muliakan. Terima kasih program atas kesempatannya. Terima kasih. Salam besar, Rahayu Rahayu berkah besar. Banyak sekali salah. Berarti luber itu kan. Luber. Beruntung itu Pak. Iya. Amin. Ya, terima kasih Pak Tata. Jadi saya mau jelaskan harga yang resmi itu adalah 180.000 per botol, harga konsumen. Kalau misalnya konsumen itu mau dapatkan harga lebih murah, bisa ya gabunglah sebagai member. Ya, harganya 135.000. Jadi sebagai member dia bisa jual dapat keuntungan. Namanya juga orang jualan ya pasti dapat untung. Ya, hanya orang-orang yang pikiran kurang sehat dia tidak mau untung ya, atau orang dermawan ya kan. Nah, tapi saya katakan harga yang benar ada 180.000. Kenapa di luar ada yang jual harganya di bawah itu? Yang namanya manusia di mana-mana ketemu saudara, masa kamu ya udah kasih diskon lah 30.000 jadi 150.000. Ya udah kasih inilah, udah untungnya buat saya aja lah. Kamu nggak usah untung gitu. Ya kalau dia mau ya itu pilihan ya. Jadi di luaran kita nggak bisa mengontrol harganya harus gini karena namanya orang. Kadang-kadang bisa aja karena nggak enak, udahlah saya nggak usah untung, nggak masa sama saudara untung kan, ya udah. Tapi harga yang sebenarnya tetap adalah harga konsumen Pak Tata 180.000. Tetapi tidak dipungkiri juga ada yang jual lebih murah, yaitu pilihannya ya, dalam arti dia mau rela keuntungan dikasih, tapi kalau dia mau dapat lebih murah lagi ya lebih bagus jadi anggota, dapat lagi harga lebih untung, dapat lagi bonus, dapat lagi reward dan lain sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang harga itu tidak menjadi jaminan. Yang penting pelayanan. Ada orang yang jual harga murah, orang nggak mau beli karena pelayanan nggak bagus. Kalau misalnya terjadi ada apa-apa, dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita jual dengan harga resmi, konsumen 180.000, itu adalah apa? Disebutkan langsung bertanggung jawab, servisnya bagus, pendekatan, penjelasan dan sebagainya. Itu satu. Kedua, apa arti stokis atau mobile business MB? Itu adalah perwakilan dari perusahaan ya untuk di daerah-daerah ya. Misalnya ada juga di Jawa Barat satu daerah ada beberapa mobile business ya, karena tujuannya adalah untuk melayani pengembangan jaringannya maupun melayani member-member yang ada di sekitarnya supaya memudahkan untuk mendapatkan barang. Itu adalah mobile business atau istilahnya disebut juga stokis. Tapi ada juga sub, namanya sub. Nah, itu adalah antara stokis dengan membernya, itu tidak ada hubungan dengan perusahaan. Jadi sub-sub stokis itu adalah misalnya saya punya member ada di Singaraja karena sulit untuk mendapatkan barang. Udahlah dia sub sama saya, dia beli aja misalnya 2 juta, 3 juta atau 5 juta. Terus dia bisa melayani jaringan dia, nanti habis itu dia laporkan lagi ke stokis atau ke mobile-nya. Itu adalah internal mereka. Jadi makanya ada istilahnya sub, itu yang mereka buat adalah sub-sub yang berhubungan, tapi itu tidak resmi bukan resmi dari perusahaan. Perusahaan hanya mengenal mobile business atau istilahnya stokis resmi, ada nomornya ya. Nah itu semua laporannya dari sub-sub itu, semua orang bisa jadi sub. Misalnya saya sebagai leader, Pak saya mau beli di MB, saya beli dulu 5 juta. Belum dipoinkan 5 juta itu karena saya bawa barang saya untuk melayani downline saya di daerah ya, itu oke aja. Jadi sebagai seorang sub itu memudahkan menolong downline-nya untuk mendapatkan barang lebih cepat dan juga terkoordinir
ya. Nah, tapi kalau misalnya di Bali, di Denpasar sudah ada istilahnya mobile business stokis ya nggak perlu lagi ada sub, kan gampang dekat, kecuali jauh misalnya Tabanan, Singaraja, Buleleng misalnya, Negara atau di mana ya kan, sudah banyak sekali sudah banyak ya, itu memudahkan, itu sub. Jadi sub itu tidak ada hubungan langsung dari perusahaan. Kalau MB itu mobile business atau stokis itu resmi dari perusahaan gitu, Pak Tata. Karena ya itu dianggap sebagai kreativitas. Iya, kreativitas dari, iya betul. Kreativitas Jadi itu. kreativitas dari MB tersebut untuk membantu jaringannya. Udahlah kamu bisa Pak Bram, daripada Pak Bram beli cuma satu botol, dua botol, orang mati. Udah, Pak Bram punya modal nggak? Bisa 3 juta, 5 juta, beli aja satu lusin misalnya kan. Jadi orang mau ya tinggal nanti dijual kepada member-membernya, grupnya. Atau juga Ya, bisa ke konsumen gitu. Untuk memotong distribusi juga Iya. ya. Kalau panjangnya distribusi sehingga dengan adanya substokis itu Betul. gampang orang untuk mencari Telegram Lesti. Ya. Ya, kemudian lebih yang besar dari itu ada nggak? Ada, MB, nanti MB. MB di atas MB ya, mobile business di atas MB itu ada namanya business center. Business center. Nah, business center ini memiliki hak eksklusivitas. Jadi satu kota ini cuma satu. Nah, nanti kedepannya misalnya Denpasar kita kasihkan Bali satu kota itu business center. Nah, biasanya business center ini persyaratannya harus punya ruko karena dia mewakili semua. Jadi istilahnya kalau business center itu cabangnya perusahaan. Jadi betul kalau cabang ya tidak bisa cuma modalnya cuma 10 juta atau 20 juta atau 30 juta ya nggak bisa. Kalau sudah sebagai business center itu tempatnya ya tidak mesti harus di ruko yang terbuka ya, bisa aja ruko di dalam gang juga nggak apa, yang penting orang bisa melayani, terus modalnya cukup kuat. Modalnya cukup kuat artinya yang rata-rata tuh biasa mereka tuh bisa sampai 100 juta punya produk. Kenapa? Kalau business center cuma 20 juta, ya gimana melayani 1-2 MB aja sudah kosong kan? Karena business center nanti itu melayani mobile bisnis yang ada di daerahnya. Jadi sampai hari ini memang tidak banyak yang business center. Gitu. Tentu perlakuannya beda, tantangannya beda, keuntungannya juga beda. Gitu. Oke, kalau kita bicara tentang modal masing-masing gimana Pak? Mungkin kan ada substokisnya 5 juta gitu ya. Kemudian ada yang mobile bisnis, Ya. ada yang business center. Nah, lalu gimana tuh yang mobile Ya, jadi aturan mainnya business adalah centernya itu berapa? business center itu persyaratannya harus posisi tertentu, jaringan sudah besar, modalnya kuat, karena business center dia akan melayani MB yang di daerahnya, mungkin ada yang 3 MB, ada yang 5 MB, ada yang 10 MB. Ya, itu harus besar. Jadi modalnya itu adalah kita lihat dulu di daerah mana perputarannya berapa. Jadi rata-rata itu stoknya harus jumlahnya dalam jumlah yang banyak, nggak boleh sedikit. Kalau sebagai business center modalnya sedikit ya nggak bisa. Kenapa? Begitu nanti dikomplain orang, begitu mau beli habis, begitu mau beli habis. Nah, kalau mobile business itu lebih sedikit. Itu biasanya perputaran modalnya itu kita cukup 15 juta berputar. Kalau sub itu lebih sedikit lagi. Orang yang belinya cuma 2 juta, boleh nggak? Boleh dia beli satu lusin, misalnya cuma berapa, nanti dia bagi sama downline-nya, ya kan? Nah, kenapa tidak semua orang kan bisa beli langsung dalam satu lusin sekaligus ya, berapa botol? Silakan, nggak ada ketentuan kalau dia sebagai sub, karena yang memutuskan bukan perusahaan tapi mobile bisnis yang bersangkutan. Tapi kalau untuk menjadi mobile bisnis itu yang diputuskan oleh perusahaan, harus memenuhi persyaratannya ya, dia sudah bergabung, dia punya member, dan dia punya modal, dan dia serius mau jalankan, ada tenaga administrasi dan sebagainya gitu. Keren juga ya. Jadi semua sudah punya jeklak-juknis. Ya, semua sudah ada aturan mainnya. Aturan mainnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang peta dari Lesti seluruh Indonesia ini, Pak Afif bisa diceritakan sebenarnya peta Lesti di seluruh Indonesia ini di mana dalam kategori zona yang full membernya, terus sedang dan yang kurang gitu. Oke, kalau kita
Pak Bram tanyakan yang full, kita belum ada yang full. Ya, Dalam arti nggak ada satu daerah full semua orang udah kenal Blessing, nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun ramai ya. Jadi saya mau cerita. Nah, contohnya di Jawa Barat. Jawa Barat pun ada di beberapa kota-kota kecil itu mungkin ramai orang sudah jadi member dan sebagainya ya, kota-kota kecil ya. Nah, tapi belum juga semua. Kalau kita udah bicara semua, hari ini kita penghasilan member saya udah miliaran 1 bulan. Jadi belum, masih banyak. Kenapa? Karena yang kadang-kadang kita merasa, oh daerah saya sudah banyak orang minum Blessing. Betul, di daerah kamu, lingkungan kamu, ya kan? Keluar dari lingkungan banyak yang belum tahu. Nah, jadi tidak ada istilahnya zona yang sudah full, nggak ada. Yang ada adalah beberapa daerah memang lebih ramai. Kenapa? Karena member-member di sana lebih agresif, lebih komitmen. Saya ambil contoh di Jawa Barat, ya komitmen. Jadi di kota kecil aja, kota kabupaten, kota kecamatan aja, kadang-kadang omsetnya bisa lebih besar dari beberapa kota di provinsi. Kenapa? Karena ini tergantung kepada leadernya, tergantung dari penggeraknya. Nah, sedangkan produknya sama, harganya sama, sistemnya sama. Yang membedakan adalah komitmen daripada leadernya bersangkutan, Pak Bram. Jadi saat ini masih banyak wilayah yang masih belum, kalau saya boleh katakan, mungkin baru 0,0 sekian persen. Pada target kita, kalau hanya 4% saja, kita sudah bisa membuat member kita itu menjadi orang miliarder. Miliarder itu adalah miliatan, bukan jutaan, jutawan, miliarder. Miliarder itu. Ya. Jadi Gitu. miliarder itu berapa? Kalau miliarder itu adalah penghasilannya 1 bulan di atas 1 miliar, Pak. Ya, miliarder ya. Ya, itu. Nah, itu target saya ke sana. Kenapa? Karena gampang saja, hitung-hitungan matematika saya jalan, Pak. Bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang punya target mustahil, nggak ada angka dasar. Saya ada. Saya bilang 0,4% penduduk Indonesia. Katakanlah 1 juta orang saja minum Blessing rutin, hanya teh saja, belum yang lain. Maka itu bisa menghasilkan omset yang luar biasa. Yang target kita adalah go for it, ada untuk mencapai 1 triliun. Ya, otomatis member-member kita yang aktif, leader-leadernya bisa penghasilan minimal bonusnya 1 bulan di atas 1 miliar. Ya, hitung sendiri aja berapa angkanya nanti 1 miliar. Coba hitung aja itu, ya kan? Oke, Pak, kita bicara juga tentang peraturan ya. Kreativitas itu dibatasi sampai mana, Pak, untuk urusan pemasaran dan katakan dari mungkin stokis atau member-member biasa. Di sini umpamanya ketika seseorang memberikan diskon, ya. Diskon seperti apa yang boleh dan yang tidak seperti apa? Atau memang harus semuanya harus terpusat ke perusahaan? Ya, jadi sebenarnya kalau diskon itu atau dia mau kasih potongan harga itu tidak ada aturannya. Ya, yang jelas dia tidak boleh jual di bawah harga member. Kalau harga member 135.000, dia harus jual di atas itu. Kalau dia nggak mau keuntungan langsung, ya terserah, dia cuma dapat poinnya. Misalnya dia jual 135.000, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh dijual di bawah harga itu. Kalau dijual di bawah harga itu ketahuan, kita tahu siapa yang melakukan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan. Termasuk di marketplace, ya kita lagi bertindak ini bagaimana betul nggak produknya dari kita atau sebagainya. Tetapi kalau dia jual seperti tadi Pak Tata katakan, dia jual 150.000, ya itu boleh aja, itu nggak ada larangan. Kenapa? Itu hak dia. Misalnya gini, Pak Bram, saya beli terus saya kasih saudara saya free, boleh nggak? Boleh aja kan, dia nggak mau untung, ya itu dia nolong, silakan. Atau dia mau kasih, udah kamu pakai aja lah, saya nggak mau untung dari kamu, ya silakan. Tetapi tidak ada istilahnya tadi Pak Tata, yang mana yang benar? Yang benar adalah harusnya jual 180.000 harga konsumen, ketetapannya. Tetapi kalau dia mau potong harga, ya kita nggak bisa larang, karena itu hak dia, uang dia kan. Nah, tapi kita anjurkan, namanya orang mau bisnis, jalankan ini, ya harus untung lah. Ya kan, itu hak dia. Bukan dia bohongi orang, tidak. Kalau dia jual 100.000, bahkan cukup banyak member kita yang jualnya 200.000. Banyak. Ya. Karena apa? Karena dia berikan servis yang bagus. Dia bilang, dia tuh dia harganya memang 180.000, 200.000 dia kasih brosur, kasih tambahan hadiah apa, terus yang beli rutin. Bahkan ada juga yang jual 300.000, Pak Bram, 1 botol. Kenapa? Dia antari pakai motor 2 jam ke tempat perjalanan, bensinnya, tenaganya, ya orang nggak komplain. Kenapa? Karena itu barangnya manfaatnya terasakan, sampai orang yang sakit ditolong gini. 300.000 nggak ada artinya buat dia untuk kesehatannya, ya. Makanya saya anjurkan
member-member juallah untung. Kalau nggak mau untung ngapain, kecuali Anda sosial ya bagi-bagi aja, nggak apa. Kalau ada member yang kaya gitu kan sosial bagi-bagi ya nggak ada masalah. Tapi kalau mau jualan ya harus untung. Jualah minimal harga konsumen 180.000. Boleh lebih, boleh nggak? Boleh. Ada orang yang jual 250.000, boleh nggak? Boleh. Tapi Anda harus jelaskan, Pak, ini harganya 180.000, tapi saya ongkos kesininya, saya bawa motor 2 jam, bensin berapa, tenaga berapa, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi jelas kita. Nah, masalah jual di bawah dia mau kasih diskon itu hak orang, Pak. Kita nggak bisa bertindak. Tapi kalau dia jual di bawah harga member, itu peraturan tidak boleh. Nah, itu yang kita akan nanti selidiki, akan ambil, kita jelas tahu siapa yang melakukannya gitu. Apa jawaban kita ketika ada seorang membeli, dia kenal dengan kita, kemudian dia membandingkan harga di marketplace. Kok ini lebih murah gitu? Apa jawaban kita sebaiknya dan seenaknya? Ada beberapa orang pengalaman gini. Dia kata, silakan kalau Anda mau di marketplace. Ternyata ada beberapa orang beli di marketplace kecewa karena barangnya itu tidak persis asli menurut mereka. Mereka kata, oh itu palsu, kualitasnya jelek dan sebagainya. Ada beberapa orang pakai, kok rasanya kok beda. Nah, itu tidak ada tanggung jawab karena di marketplace itu istilahnya itu ya kalau kita bilang dulu HP resmi beli di HP misalnya Samsung dengan HP di black market, ya pasti black market lebih murah, Pak. Tapi kan nggak ada risiko, begitu rusak nggak ada garansinya. Nah, sama juga. Jadi kalau orang-orang yang beli murah-murah di marketplace, ya tidak menjamin kualitasnya. Kita nggak tahu diapain, kita juga nggak tahu, ya kan? Atau mungkin barangnya sudah lama punya, bisa jadi, ya kan? Atau barang-barangnya sudah expired. Nah, dalam arti sudah lama punya. Jadi sekali lagi, yang namanya asli, yang namanya itu harganya pasti standar. Yang namanya murah-murah, ya itu bisa asli, bisa tidak, gitu. Ya. Kalau untuk mobile stokis, kemudian business center itu syarat peringkat ada ya, Pak? Ya, ada peringkat minimal supaya dia punya jaringan. Itu juga persyaratannya juga punya modal, persyaratan yang lain juga harus punya komitmen, ada tenaga administrasi dan sebagainya. Tapi itu cukup ringan, Pak Bram. Jadi kita tidak mau mempersulit untuk persyaratan tersebut. Ya, soalnya ada yang bisik-bisik mau buka MB. Ya silakan saja, kita open kok. Ada nih. Nah, nah, kemudian tentang ini, Pak, kita bicara tentang langkah strategi masing-masing member. Ada member yang baru merasakan, mencicipi, dia berkomitmen kalau ada bukti saya akan jalani. Kemudian ada yang sudah, katakanlah dia sudah mendapatkan bukti, dia akan menjalani dengan cara modal seadanya karena masa pandemi. Kemudian ada yang berlebih, dia ada yang memodalin, ada juga yang memang langsung ingin menjadi MB. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini, ada yang modalnya juga kenceng, ada yang modalnya kecil. Nah, MB ini kalau orang tidak punya peringkat tidak bisa ya, Pak? Gini, MB itu kan peringkat kita kan syaratnya cukup simpel, Pak. Ya. Kita tidak harus peringkatnya posisi tinggi. Ya, yang penting dia gabung, dia sudah punya member-member, kan akumulasi poin. Ya. Ya kan, bisa juga kalau ada orang yang sekali gabung langsung persyaratan. Ya, yang kita lihat adalah satu kebutuhannya. Ya, kebutuhan. Kalau misalnya ada daerah-daerah yang MB-nya sudah cukup banyak, nah di daerah tersebut kita akan persyaratannya kita akan lebih ketatkan. Ya, karena sudah banyak, ngapain gitu kan. Tapi di daerah-daerah, contohnya di Bali, ini kan baru 1-2 MB kan. Jadi ini masih sangat dibutuhkan. Nah, itu kita syaratnya ya mungkin ada sedikit fleksibilitas dalam arti ya kita proses sehingga orang itu bisa berkembang. Jadi kita tidak harus ketat 100% karena cakap ini fleksibilitasnya cukup tinggi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu orang mau mengajukan MB, kadang-kadang kita tolak. Karena daerah sana udah padat, udah ngapain kamu, tujuan kamu mengajukan MB, ngapain di kiri kanan aja sudah bisa beli, dapatkan kan. Nah, jadi itu disesuaikan dengan daerahnya, Pak Bram. Jadi tidak perlakukan sama. Ada daerah-daerah yang memang tidak ada stokis sama sekali MB. Jadi mungkin dia baru gabung, ya kita masih ada namanya fleksibilitas. Oh, iya. Ada.
Jadi itu adalah keputusan dari perusahaan, melihat ada kebutuhan yang bisa dilayani. Tapi kalau daerah yang udah rame, MB-nya sudah banyak dan semua gampang mendapatkan, ngapain jadi MB? Gitu Pak Bram. Iya Pak, ini terkait dengan ekspor. Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan member biasa bisa ekspor ya? Oh iya, iya betul. Nah, itulah hebatnya di Blesti Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk ekspor itu ada MOU berarti Pak ya? Enggak, kalau gini, ada dua hal Pak Bram supaya kita tahu. Kalau member itu, dia punya saudara di Hong Kong. Boleh aja dia langsung kirim ke Hong Kong permintaan, nggak perlu harus ada agreement dengan kita. Karena stok produk Blestinya kan legalitasnya semua udah resmi, ada BPOM-nya, ada izinnya, semua resmi. Ya, dia tinggal kirim aja. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang pengen dia monopoli. Artinya, oke, daerah saya, boleh nggak saya minta agreement dari perusahaan bahwa saya ditunjuk sebagai agen untuk memasarkan secara resmi di sana. Oke, itu yang partainya besar. Sekali order mungkin bisa miliaran, 1 miliar mungkin, atau 500 juta. Nah, itu baru kita buatkan satu agreementnya. Tapi kalau misalnya dia cuma mau kirim satu lusin ke Hong Kong, ke Singapura, atau ke Malaysia, ya silakan aja, nggak usah minta izin kita, dia kirim sendiri, nggak ada masalah, dia mau jual berapa, itu hak dia. Nah, itu sudah berjalan Pak Bram, sudah ada berjalan di beberapa daerah, tapi belum sampai satu tahap dia minta. Nah, ada satu pengusaha yang dia minta sama saya bilang, oke, saya siapkan. Nah, ini nanti tinggal dealnya aja, negara-negara yang mana yang dia mau minta, dan jumlahnya berapa, semua kita terbuka gitu Pak Bram. Nah, itulah kita adanya member bisa ekspor langsung, ataupun juga dia minta, kalau yang minta sama kita tentu ada targetnya, nggak bisa cuma 100 juta atau 20-50 juta kita minta agen gitu, nggak bisa. Tapi itu harus jumlahnya memang udah gede sekali. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya, nilai ekspor kita juga tidak kalah dengan di dalam negeri gitu. Ya, jadi untuk ekspor ke negara manapun juga kalau itu partai besar, itu urusannya dengan perusahaan ya? Ya, biasanya dia minta ada security, ada perlindungan, jangan-jangan nanti dia udah pasarkan tiba-tiba, oh terbuka untuk semua orang bisa. Nah, kita ada berikan hak eksklusifnya. Tentu, tentu jumlahnya gede, bukan lagi perorangan. Udah mungkin dia punya perusahaan yang sana sebar. Nah, itu. Nah, jadi memang karena kondisinya teh hitam Blesti ini dinikmati begitu nyaman, enak, dan beda, orang kadang terkejut dengan rasanya gitu ya. Nah, jadi ada sebuah kondisi di mana perusahaan juga memberikan penjelasan kenapa bisa jadi enak dan sebagainya. Apakah ini juga menyangkut dapur sebuah perusahaan tidak menginformasikan? Tapi pertanyaannya bukan itu. Yang jelas ada sebuah taste rasa yang tidak bisa ditiru oleh teh lain. Ya. Bapak bagaimana menjelaskannya? Ya, tentu ya, satu yang kita pasarkan tuh kita selalu konsisten dengan kualitas, dan produk yang kita pasarkan itu sudah standar SNI. Ya, artinya jelas ya, 3 pucuk daun diprosesnya, dipetiknya subuh hari, diprosesnya higienis, diprosesnya grade yang pertama, dan semuanya itu transparan, dan kita punya kontrak jangka panjang. Nah, itu yang kita pastikan bahwa Blesti itu ada kualitas yang terbaik. Ya, kalau ada orang yang berani mengatakan lebih baik dari Blesti, saya berani katakan itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Ingat aja, member-member masyarakat, kalau ada orang bilang, oh Blesti sekarang sudah tidak bagus, ini lebih bagus loh, itu jual kecap. Ya pasti bohong. Ya, karena kita sudah terbukti kok. Ternyata begitu dicoba semua orang pada komplain semua, Pak katanya terbaik, ini gini, kok jadi gini. Nah, saya selalu katakan, kalau barang kita bagus, nggak perlu kita jual kecap, Pak Bram. Ya, kenapa? Blesti ini sudah terbukti dan teruji selama 13 tahun. Kalau ada produk baru masuk, dia dasarnya dia bilang apa, dia terbaik. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya ketawa aja. Ini udah jelas, ini kadang-kadang sales ini kan, makanya saya selalu menganjurkan kepada member, kalian itu bukan sales, kalian harus punya kejujuran, punya integritas. Kalian ini pengusaha, bukan sales. Jangan pernah jelekin produk orang lain. Ya, saya selalu anjurkan training, edukasi, jangan pernah menjelekkan produk orang lain. Kalau produk kita bagus, ya kita bilang aja produk kita bagus. Yang lain gimana? Ya kita nggak tahu. Ya kan, nggak perlu, oh itu jelek, itu nggak usah.
Iya. Nanti yang bilang jelek bagus kan konsumen yang membuktikannya itu, Pak Bram. Ya, jadi prosesnya itu semua itu udah standar ekspor SNI, ya. Nah, cuma yang kita perlu jaga adalah kualitas produksinya setiap saat. Jadi itulah yang kita QC-nya itu tiap hari kita selalu kualitas itu menjamin. Makanya saya katakan Blesti dari dulu sampai sekarang kualitasnya itu harga NKRI, Pak. Harga mati. Nggak boleh ada dikurangi, nggak boleh ada nggak NKRI. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi kan sudah dibilang bahwa harga mati itu adalah sebuah kualitas ya. Nah, pasti Pak Afi juga mengatakan harga pasaran yang ditetapkan perusahaan adalah juga harga mati gitu ya kan. Tidak boleh dikurangi. Kalau dilebihin sampai sejuta pun tidak apa-apa gitu kan. Ya. Nah, sekarang di mana member-member itu bisa mendapatkan aturan-aturan sebagai membership? Karena banyak juga yang masih bingung tentang aturan-aturan itu. Adakah buku kecil atau buku saku tentang peraturan member itu? Ada, Pak. Kita ada namanya starter kit-nya, ada kode etik. Oh iya. Termasuk ada member-member, termasuk leader-leader yang kita cabut keanggotaannya, ada juga karena pelanggaran. Jadi buktinya gini, ada orang tanya saya, Pak, si itu ikut perusahaan lain kok Bapak tidak cabut? Saya bilang buat saya itu free enterprise. Anda mau gabung di perusahaan lain pun nggak ada masalah. Selama Anda tidak menjelek-jelekan, menjatuhkan, merekrut orang, mempengaruhi, nah itu melanggar kode etik. Jadi ada orang yang dia mau gabung di tempat lain, ya silakan, itu pilihan. Dia pakai produknya kita, tapi dia juga gabung ke MLM-nya, silakan. Tapi ada beberapa yang saya cabut keanggotaannya karena itu sudah melampaui batas, melanggar kode etik dan peraturan perusahaan. Artinya dia jelek-jelekin kita, dan itu terang-terangan, bukti-buktinya semua sudah ada. Ya, jadi kita ngerti antara pelanggaran kode etik dengan kebebasan dia bergabung sama yang lain gitu. Kalau dia kebebasan bergabung dengan perusahaan yang lain, buat saya itu tidak melanggar. Tapi kalau dia menjelekkan, oh Blesti udah jelek nih, kualitasnya udah beda, ini, Blesti udah nggak ada, ini. Nah kalau sudah ada di bukti-buktinya, itu yang kita ambil tindakan. Gitu. Kadang-kadang ada kan secara personal seseorang itu apa yang lu mau gue ada gitu kan. Palu gada. Palu gada yang tidak menjelekkan perusahaan itu ya, boleh-boleh saja. Ada, boleh-boleh saja. Artinya, tapi kayak supermarket. Ya, itu kan pilihan dia, Pak. Ada, cuma biasanya orang-orang kayak gini nggak akan berhasil di MLM, nggak akan berhasil. Cuma ya dia untung langsungnya aja. Ya kan? Sekali, dan ini pernak-pernik menurut saya. Betul. Karena kalau kita bicara pernak-pernik, ada sebuah kreativitas yang muncul, di mana kreativitas itu perlu dituduh atau tidak, itu kan bisa dinilai ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi Bali? Peluang di Bali ini terbuka sejauh mana? Dan kemudian terkait dengan acara kemarin itu, pembukaan stokis, ternyata yang niat untuk gabung itu adalah orang-orang yang notabene terpandang. Iya. Nah, orang-orang yang terpandang ini kecenderungannya apakah penikmat atau ikut berbisnis, Pak? Ya, oke, saya harus katakan konsumen kita, ya pemakai itu ada dua kelompok. Satu kelompok adalah mereka penikmat. Artinya udahlah saya beli aja berapa, udah saya beli aja, nggak mau pusingin lah bisnisnya. Oke, nggak ada masalah karena untuk alasan untuk kenikmatan dan kesehatan. Tapi ada sekelompok lagi orang yang bergabung selain dia merasa manfaat produk, dia pengen juga menikmati fasilitas bisnisnya. Ya misalnya contohnya bonusnya, keluar negerinya, dapat motor, mobil, rumah dan sebagainya. Nah ini dua kelompok. Nah umumnya kalau kita lihat di multi level marketing itu kelompok terbesar adalah kelompok menengah ke bawah, Pak Bram. Itu yang kita bilang grassroots. Ya, grassroots itu yang paling banyak. Kenapa? Karena mereka mengharapkan selain sehat, mereka juga mengharapkan dapatkan penghasilan. Sedangkan kalangan-kalangan yang 5-10% adalah orang-orang tanda kutip yang punya duit, apakah itu pengusaha, pejabat tinggi, ataupun pemuka-pemuka agama dan lain sebagainya, itu mereka punya kesibukan sendiri, mereka udah yang penting kita sehat aja, beli boleh. Nah, saya mau buktikan bahwa Blesti itu bisa dikonsumsi dua-duanya. Artinya dari kalangan bawah sekalipun ya sampai kalangan yang paling atas, saya katakan, saya sangat yakin
Malah saya selalu katakan, saya sangat yakin suatu hari nanti, mungkin 5 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin setahun ke depan, saya yakin nanti Blesti kita akan sampai dikenal di kalangan istana negara. Saya sangat yakin. Kenapa? Produk ini bagus, tinggal ada channel-channel yang masuk ke dalam untuk minum. Tapi kan kita nggak mungkin harapkan misalnya pejabat-pejabat tinggi jadi anggota, jadi member. Ya nggak usah lah. Ya kan, nggak mungkin menteri kan jadi member. Tapi kan saya yakin menteri juga pasti ada yang minum. Sudah ada buktinya minum Blesti sudah ada. Partai-partai, tokoh-tokoh politik dan sebagainya sudah ada. Kenapa? Karena ini produk yang sangat bagus, Pak Bram. Iya. Gitu. Nggak mungkin menteri diiming-iming, nanti kita dapat mobil, Pak. Nanti kita bisa calon baik. Iya, menteri mah nggak usah. Iya, tapi ya ini kepolosan member itu kadang-kadang terjadi ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana strategi selanjutnya untuk sebuah lokasi di mana mobile stokis sudah banyak nih Pak. Jadi ada kemudahan kebebasan memilih. Ini pertanyaan dari Ibu Ayu di Tuban. Iya. Apakah kita sebagai member bisa belanja di mana saja walaupun itu bukan upline kita? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali, Ya. Bu Ayu. Sebagai seorang member punya hak dia mau beli dimanapun juga tanpa dibatasi. Oh, saya harus beli sama upline saya. Oh, saya harus beli sama MB itu tidak. Ya, semua bisa. Cuma kadang-kadang saya sangat sayangkan juga di Bali ini kan selama ini ada kendala, keterbatasan karena mungkin ketidakmengertinya member sehingga kadang-kadang seperti kayaknya ada pembatasan, ada kesulitan, ada yang menghambat dan sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi itu kan masa lalu, it's okay lah. Tapi justru dengan kejadian itu saya bersyukur di kelompok-kelompok yang tidak pernah dibantu oleh orang-orang dari perusahaan, justru lebih mandiri. Ya, nah atau juga ada kadang-kadang ada orang bilang, Pak saya beli di MB ini kok ada batasannya, kok saya beli MB ini nggak ada stok. Nah itulah yang membuat kita ini akan menaruh perhatian lebih supaya tujuannya masyarakat Bali ini lebih mudah lagi mendapatkan barang. Satu, lebih mudah lagi, lebih baik lagi dilayani dan juga kemandirian. Ya, jadi kadang-kadang kita juga berpikir Pak Bram di beberapa daerah memang kadang-kadang kita harus akui juga, saya harus akui juga kelemahan. Ya, kelemahan dari perusahaan yang saya harus akui dulu, kelemahan kita adalah marketing kita kurang bisa memberikan satu teladan yang baik, ya, menjadi contoh yang baik, menolong mereka sehingga terjadi banyak komplain. Itu dulu ya, dulu. Tapi saya bersyukur sekarang semua sudah terjadi, sudah lewat, sudah nggak ada lagi. Nah sekarang kami punya komitmen baru, tim marketing kita sekarang lebih solid, lebih kuat, dan tanggung jawabnya lebih besar, dan rasa memilikinya lebih tinggi. Nah itu yang kita berharap, jangan selalu lihat masa lalu. Ya, saya kadang-kadang juga memang sampai saya pribadi sebagai atasan, saya minta maaf. Karena apapun yang dilakukan oleh bawahan saya, kalau itu salah sebagai pemimpin, saya bertanggung jawab. Saya pernah di grup saya katakan, kalau si A melakukan kecurangan, ketidakbaikan dan tidak menjalankan semestinya, saya minta maaf. Itu luar biasa. Ya, saya selalu katakan gini, tidak pernah anak buah yang salah, yang ada yang salah adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena tidak memonitor secara ini. Padahal saya berikan kebebasan, ya kan? Nah itu, tapi itu Pak Bram, itu yang membuktikan bahwa saya selalu katakan saya harus kasih contoh, bukan memberi contoh, saya kasih contoh. Jadi kita harus memimpin, harus mengakui. Nah saya selalu katakan kepada leader-leader, kalau Anda salah, ya minta maaf. Nggak perlu nih, jangan salahkan, jangan kambing hitam, jangan salahkan di bawah. Memang mereka kan hanya pelaksana. Kadang-kadang kita terlalu berikan kebebasan, terlalu memberikan kebebasan karena kebebasan itu disalahgunakan. Ya, ini yang saya selalu katakan. Nah itu sudah terjadi, tapi saya tidak menyesali karena saya percaya itu proses buat saya lebih kuat. Nah saya bersyukur hari ini lewat proses itu cakep makin baik lagi, makin strong itu. Amin. Ya. Dan kemudian kita bicara tentang tertib administrasi. Tertib administrasi itu kan banyak sekali Pak ya pengertiannya. Ada tentang pencatatan poin, hasil dari pencatatan poin, inputnya seperti apa. Dan Bapak sering mengatakan bahwa komitmen untuk tidak terjadi sebuah kesalahan gitu. Nah upaya-upaya untuk tidak terjadi sebuah kesalahan dan adanya
ketertiban dalam pencatatan poin itu apa upaya yang dilakukan Ya. dan yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Pak Bram. Ini sangat bagus sekali. Pertama, kita harus berbagi komunikasi. Ya. Ya, banyak sekali hal-hal kecil terjadi itu karena komunikasinya kurang lancar atau miskomunikasi. Kedua, kita harus lakukan cross check, ya. Nah, kenapa saya katakan kita harus lakukan cross check? Jadi jangan hanya percaya satu pihak saja, tapi harus dua pihak yang kita harus ini. Makanya saya katakan banyak sekali orang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita fungsinya organ kita harus semestinya. Misalnya Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar kiri kanan. Ya. Ya, bayangkan kalau Tuhan menciptakan kita 2 mulut 1 telinga, bagaimana apa yang terjadi? Ngomong aja sih, ngomong sana ngomong sini kan. Nah, oleh sebab itulah kadang-kadang saya sudah katakan banyak terjadi kesalahan karena komunikasinya orang hanya dengar. Ada orang dengar cerita saya, Pak, besi sudah tutup ya Pak. Oh, besi sudah tutup. Iya, soalnya si itu katakan, ya Anda kalau sudah dengar gitu, Anda tanya lagi, telinga 1 lagi, tanya dari sumber yang tepat. Nah, begitu saya ngomong, oh gitu ya, soalnya saya dengar orang itu bilang Blessing udah tutup, kualitasnya udah jelek, ini segala macam lah. Nah, makanya saya selalu katakan Pak Bram, komunikasi itu penting. Kalau ada pencatatan itu, biasanya di komunikasinya kurang lancar, ya, atau persepsinya. Nah, Blessing selalu akan meluruskan itu, dan Blessing sampai hari ini kita bersyukur. Ya, cakap 13 tahun tidak pernah merugikan satu orang pun, tidak pernah bonus 1 rupiah pun tidak pernah kita keluarkan, ya nggak pernah. Bahkan ada orang yang dapat motor, tidak aktif dapat motor, kita teleponin sama dia kaget, kok bisa? Saya udah nggak aktif berapa bulan, kok bisa dapat motor? Nah, itu kehebatan sistem kita. Oh gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kalau pencatatan itu keliru, biasa itu antara MB dengan member atau dengan upline-nya dan sebagainya. Itu yang selama ini terjadi. Nah, oleh sebab itu kita coba untuk membenahi. Jadi strateginya apakah member itu punya catatan pribadi buku kecil atau apa? Dan kemudian ketika terjadi sebuah kesalahan dikomunikasikan segera. Ya, sebaiknya kalau kita beli sesuatu, kita minta bukti catat atau minta cash bill. Ya, sehingga bisa dilaporkan. Oh, Pak, saya udah beli tanggal sekian poin ini dicek ke perusahaan, betul nggak? Nah, sekarang sudah lebih enak lagi Pak Bram, sudah bisa ngecek sendiri tanpa harus tanya ke perusahaan. Ada program namanya e-member. E-member itu adalah kita install di Play Store, e-member. Terus nanti kalau kita bisa cek, kita bulan ini ada belanja berapa, tanggal berapa kita belanja, terus kita dapat bonusnya berapa, terus bonus kita udah dikirim atau belum, terus jaringan kita member baru kita bulan ini tambah berapa, jaringan kita berapa, semua sudah lengkap Pak. Oh, iya. Itu semua sudah lengkap. Ya, oleh sebab itu cukup mudah. Nah, bahkan kita lagi siapkan ke depannya nanti semua lewat digital, media digital. Nah, oleh sebab itu kami anjurkan member kita media digital itu bisa follow Instagram perusahaan. Ya, ada dua perusahaan, ada 2 IG kita perusahaan, yaitu satu Blessing Official ID dan satu lagi ada Live with Blessing, hidup bersama Blessing. Jadi nggak usah buat konten sendiri, ambil aja deh konten sana, follow Instagram perusahaan, tinggal langsung. Ya, itu artinya sumber data satu pintu. Gitu. Ya. Tapi kalau ada yang kreativitasnya lain, Boleh. ya itu tetap mengacu pada standar-standar seperti katakanlah memberikan informasi di sebuah secara online, brosur online, harga juga harus sama gitu ya. Kemudian tentang ini juga membuat website dan sebagainya, apakah boleh member itu membuat website sendiri? Boleh Pak. Itu sesuai dengan kreativitasnya, selama kontennya itu tidak melanggar, selama aturannya itu benar, tidak memberikan informasi yang salah. Iya, menarik sekali. Dan kawan global, sembari menunggu Anda untuk bertanya lewat WA, mungkin ya kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini, dan kawan global tetap bersama Global FM lagi. Halo, gimana sehat? Jangan sebentar Mas. Tuh, Sri. Oh,
Sudah tak bawa? Oh, sudah. Nanti bisa ditanyakan apa fasilitas untuk peningkatan pengetahuan dari turisme. Saya dengar katanya ada training juga ya, kompetisi dari aspek. Nanti segera saya hapus tuh yang lu ajak itu. Budimi. Udah mulai ini mendung. Bali segar kemarin hujan seharian. Ya, kawan global masih dari lintasan Denpasar Gilimanuk, dan banyak hal yang akan kita tanyakan kepada Presiden Direktur PT Jakarta yang saat ini sedang melakukan kunjungan berkali-kali dan sambung menyambung untuk berkunjung ke Bali. Nah, ada satu hal yang memang juga menjadi sebuah amatan bagi kita semua adalah ternyata PT Cakap ini memberikan edukasi melebihi dari apa yang yang kita mau, ya, lebih melebihi apa yang kita mau. Ternyata ada Zoom meeting juga, kemudian ada Zoom meeting yang hari malam minggu, ada Zoom meeting yang hari Senin, belum lagi siaran langsungnya dan lain sebagainya. Jadi budaya Zoom meeting ini sudah luar biasa sebagai sesuatu untuk komunikasi. Bisa dijelaskan kenapa Zoom meeting selalu diadakan dan apa kelebihan yang bisa didapat dari Zoom meeting itu? Oke, terima kasih Pak Bram. Kita tahu untuk belajar itu banyak cara. Belajar secara offline, ketemu sama orang, sharing, atau belajar dari buku. Tapi kalau belajar dari buku biasanya kan orang tidak disiplin. Kadang-kadang kalau seperti saya sendiri kalau belajar dari buku tuh kadang-kadang baca beberapa ini saja udah ngantuk kan, karena tidak terbiasa. Nah, cara pembelajaran yang paling bagus adalah belajar dari pengalaman orang lain. Nah, untuk saat pandemi sekarang ini kan kita tidak bisa ketemu sebebas waktu saat sebelum pandemi. Kedua, jarak yang memisahkan kita. Jadi kan kalau dengan Zoom meeting enaknya itu bisa seluruh Indonesia, Pak. Jadi orang Papua misalnya, dia tidak perlu harus menunggu saya ke Papua. Ya.
ataupun misalnya dari Kalimantan, dari mana gitu kan, jauh. Jadi lewat Zoom meeting mereka bisa ikut. Ya, nah oleh sebab itu Zoom meeting itu sangat penting. Di dalam Zoom meeting itu kita selalu komitmen adakan itu seminggu 2 kali untuk umum. Untuk umum adalah untuk semua grup. Ya, pertama nanti malam. Ya, malam ini saya anjurkan kalau bisa ikut. Ya, untuk umum bisa juga. Ya, untuk umum yang mau tahu juga. Boleh juga yang belum jadi member pun boleh ya. Tapi mereka kebanyakan sih udah member, karena mereka ngundang prospek yang belum jadi member, silakan. Nah, jam 7:30 sampai ya kurang lebih 2 jam, di mana nanti ada 2 tokoh, 2 narasumber yang akan bicara. Satu adalah hostnya Pak Asgar. Pak Asgar ini adalah salah satu top leader kita, ya, yang punya kerinduan supaya semua member-member cakap ini berhasil. Nah, dengan pengalaman dia akan ceritakan. Nah, kedua, saya malam ini akan isi topik yang sangat istimewa sekali malam ini, yaitu bagaimana cara memperbesar income Anda. Nah, kalau kita bicara income, semua orang pengen dong, tapi kan kita harus tahu caranya bagaimana memperbesar income ini. Nah, malam ini saya akan bicara di Bali ya. Jadi saya selalu katakan komitmen saya dimanapun juga saya selalu akan bicara. Nah, itu setiap hari Senin. Nanti topiknya akan berbeda-beda terus. Jadi, nah nanti setiap Sabtu lagi hostnya ada di Bali, yaitu Pak Putu hostnya. Ya, dan juga akan bicara topik yang lain, jadi semua leader-leader bisa ikut. Dan kita punya komitmen satu, bagaimana kita belajar. Belajar itu tidak terbatas. Belajar yang paling mudah, paling murah Pak, belajar ya. Kenapa? Yaitu lewat Zoom meeting. Kita nggak usah ke satu kota. Kedua, Zoom meeting kan tinggal nih, ada orang lagi sibuk, nggak ada masalah. Kadang-kadang, Pak saya sibuk Pak. Kemarin ada dosen, Pak, saya lagi lagi koreksi tulisan ataupun hasil ujian mahasiswa. Nggak ada masalah, tinggal Zoom meeting, di off-kan speakernya, videonya mungkin juga di off-kan, tinggal dia dengarkan aja, ya, periksa, bisa. Ya, nggak ada alasan. Orang lagi masak, Pak, saya lagi mau masak, Pak, bisa juga. Pak, saya lagi misalnya lakukan aktivitas. Bahkan misalnya wanita yang lagi menyusui juga bisa. Bisa, videonya dimatikan aja, audionya tapi dengerin. Sambil nyetir juga bisa di mobil. Hanya didengar saja ya kan? Iya, jadi sebenarnya Zoom meeting itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan, saya selalu katakan, cuma kalau kita nyetir, jangan videonya jangan dinyalakan. Nah, dengerin aja audionya, ya kan, ilmu. Tapi kalau misalnya di tempat tertentu, di rumah atau di mana, ya buka videonya, lebih konsentrasi. Jadi sekali lagi, Zoom meeting ini adalah salah satu pilihan yang paling tepat Pak Bram. Ya paling sedikit keluarkan ongkos lah. Isi pulsa cukup, jangan sampai nanti nggak ada pulsanya kan, repot juga kan. Ya paling 5-10 ribu, terus HP-nya dicas dulu. Ada orang bilang, Pak, HP saya tiba-tiba mati. Ya dicas dulu lah gitu. Gitu ya. Itu. Jadi malam ini saya tunggu semua member-member harus siap untuk dengarkan, belajar bagaimana memperbesar income Anda. Oke. Ya, ini kalau kita bicara income ini semua orang juga suka ya Pak ya. Ya. Nah, jadi income di Blesti ini potensinya sampai seberapa? Oke. Kalau Pak Bram tanya income di Blesti potensi sampai mana? Saya katakan potensinya tidak terbatas. Kembali kepada seberapa besar passion Pak Bram, seberapa besar Pak Bram mau berkorban dapatkan income. Karena tidak ada yang bisa batasi Pak. Jadi Bapak mau dapatkan 1 bulan 100 juta, bisa. Bapak mau dapatkan bonus 1 bulan cuma 500 ribu, bisa. Kerja santai aja. Ya, nah itu semua tergantung. Orang selalu tanya saya, Pak, income saya tergantung. Saya bilang bukan saya yang menentukan. Saya cuma fasilitator. Saya cuma siapkan. Anda yang menentukan Anda mau berapa. Istilahnya sebagai seorang pengusaha, Bapak mau minta berapa penghasilan. Saya cuma siapkan ceknya. Cek kosong saya siapkan. Saya bawa pena, Bapak mau berapa. Nah, saya tinggal tulis saja mau berapa. Ya Bapak lakukan. Nah, iya, persoalannya kan secara kasuistis banyak sekali sebuah pengalaman dari masyarakat. Kalau saya ikut multi level ini, untuk dapat penghasilan besar saya harus membeli 15 titik. Oh, oke. Kalau ingin yang sedang-sedang aja ya silver gitu ya. Ya, oke. Nah, ini soal titik-titik. Kenapa nggak ada koma-komanya ya? Ya, oke. Jadi bahasa-bahasa seperti ini tidak ada di Blesti ya Pak ya. Ya. Dan Blesti
satu titik, apa istilahnya nggak ada titik Nggak ya. nggak ada titik. Yang adalah setiap member berhak untuk semua. Iya. Jadi kemarin saya baru diskusi sama teman saya, dia sampai trauma, kapok. Ya. Pak, saya udah kapok dengan MLM. Terus saya tanya, kenapa? Karena saya kenal dia dulu MLM bagus. Kenapa? Pak, saya dicurangin terus. Ketemu orang-orang yang money game, binary, yang kiri kanan seimbang, beli sekian titik, dapat sekian ini, dapat sekian. Jadi dia banyak dicurangin, banyak dikerjain. Saya bilang, enggak. Saya bilang, buat saya bisnis multi level marketing itu bisnis yang terbaik di dunia. Saya selalu katakan, Pak Bram, ini bisnis yang terbaik di dunia. Yang nggak benar itu bukan industri MLM, yang nggak benar itu oknumnya yang tidak benar. Oknumnya yang mempraktekkan money game, ya, yang titik-titik. Kalau Anda mau cepat kaya, pasang 31 titik, uang kita banyak, ya Anda dapat. Tapi nanti di bawahnya makin banyak, itu korban. Nah, jadi saya selalu katakan harus dimengerti antara industri multi level marketing dengan praktek oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu sesuatu hal yang terpisah, berbeda. MLM itu bisnis yang paling bagus, percayalah sama saya. Ya, karena saya sudah alami. Saya sudah alami yang namanya kebebasan keuangan, kebebasan waktu. Saya mau ke Bali, mau apa, jalannya mau kemana-mana, udah enak gitu kan. Mau ke luar negeri bukan hal yang sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi saya sudah katakan teman saya, kita nggak perlu jadi orang yang sangat kaya. Saya sebenarnya, ya kita jadilah orang yang pas-pasan saja cukup Pak Bram. Jadi pas mau ke luar negeri ada, pas mau beli mobil ada, pas mau makan enak ada, pas mau apa ada, itu aja. Jadi pas, bukan berarti pas-pasnya dalam arti pas. Nggak pas. Kalau pas yang selalu berhubungan dengan semua bisa, ya lain lagi. Ya, menarik sekali Pak. Dan kemudian apa ciri-ciri dari sebuah perusahaan level yang bisa berikan tipsnya kepada masyarakat, terlepas dari itu bodong atau tidak? Apakah kita harus melihat sistemnya seperti apa, atau siapakah yang berdiri di belakangnya, pengalamannya atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya sih banyak hal yang kita bisa tahu Pak. Ya. Yang paling penting ada dua hal yang saya akan bicarakan di sini. Yang paling penting ya, itu dua hal inilah yang harus kita mengerti. Ya, terlepas dari nanti kita harus pelajari dia punya izin tidak dari perdagangan, kalau dia investasi dia harus ada izin dari OJK tidak. Tapi itu pun tidak menjamin juga. Ya, terus juga kita juga harus tahu integritas background pemiliknya siapa, orangnya, reputasinya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Itu banyak ya. Terus juga kita harus tahu juga hal-hal yang lain. Tapi yang dua hal ini yang paling penting. Kenapa banyak orang terjebak di money game atau investasi bodong, ataupun yang istilah binary yang mengakalin, tanda kutip, tidak semua binary jelek, tapi banyak binary yang kadang abu-abu. Nah, dua hal ini yang membuat kalau kita mengerti konsep dua hal itu, maka kita tidak akan terjebak. Ya, pertama apa? Jangan punya mindset cepat kaya, ya, cepat kaya, tidak kerja keras, tidak mau bekerja keras. Itu satu. Artinya apa? Kalau orang yang pengen cepat kaya nggak mau kerja keras, biasanya apa? Orang-orang yang rakus, serakah, maunya kaya nggak usah kerja. Itu satu. Ya. Kedua, berpikirlah secara rasional. Ya. Saya masih ingat Pak Bram pernah bilang itu dua ya. Orang yang kena money game, orang yang serakah, rakus, tamak, dan orang yang bodoh. Sebenarnya sih bukan bodoh ya. Kalau saya kenapa saya pelajari? Karena banyak orang-orang pintar juga, tapi tidak menggunakan akal yang sehat. Ya, jadi saya katakan tidak berpikir secara rasional. Mana sih ada keuntungan 1 bulan 30% dari mana? Kalau itu pasti. Ada orang sekarang lagi rame-rame kripto. Saya cuma bilang high risk, high income, high risk. Kalau Anda mau dapat hasil yang besar, risikonya besar. Betul? Ya, itu selalu, itu prinsip nggak bisa. Jadi kalau orang, Pak, itu dapatnya bisa naiknya sekian. Iya, nanti naik, kalau nanti turun. Ya, Anda habis juga. Sutrisno. Jadi saya selalu katakan gini. Nah, kalau saya, ada orang pernah katakan, Pak, Bapak nggak mau cepat kaya. Saya bilang salah. Kalau saya cepat kaya, saya nggak mau kalau buat orang miskin. Tapi saya mau kaya, bukan hanya kaya, saya mau menjadi orang yang kaya raya. Ya, kaya raya dalam arti di sini bukan uangnya banyak, tapi kaya raya pas, Pak Bram. Ya. Hidup ini pas semua, kalau mau apa pas ada, pas
Ada. Iya, baiklah, kita terima seorang perempuan ini, Pak. Perempuan ibu rumah tangga. Halo, silakan Ibu Vera. Mas Brawijaya yang saya banggakan. Halo Pak Sia yang saya kagumi. Silakan. Semoga saya cepat kaya. Amin Bu Vera. Saya sependapat dengan Bapak itu tidak mau cepat-cepat kaya, pelan-pelan kaya. Karena cepat-cepat kaya kalau tidak cepat kaya. Waduh. Wah, ini jarang ada perempuan ngakak kayak gini. Ya. Hanya di global saja. Ada kalau gitu. Iya, Ibu. Tidak cepat kaya. Iya, ada pertanyaan Ibu Vera? Cuma pertanyaan saya itu ya, semoga hati saya ingin menelpon Bapak yang saya hormati kedua-duanya ini ya untuk mencerdaskan masyarakat yang sekarang kesulitan mencari nafkah ini, mencari penghidupan. Ini berkat terjadi ada bantuan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak bekerja untuk menjual seperti ini biar dapat sesuap nasi dan sekambil berlian. Nah, Bapak tahu sekambil berlian? Satu kresek berlian. Saya setuju sekali dengan Bu Vera. Harus kita giat bekerja, jangan kita cepat-cepat kaya. Pelan kaya pelan-pelan. Kita sekarang ini harus banding tunggal. Saya ini sedang di perjalanan ini saya tinggal saya jualan ini. Walaupun saya tua, tapi saya tetap berjuang Iya. mencari sesuap nasi dan sekampil berlian. Ketawa terus, sekampil. Ini kata-kata itu adalah doa ya. Iya. Mudah-mudahan Oke. ada berlian muka saya jatuh dapat kubur gitu. Iya, Iya. oke. Jadi Ibu pertanyaannya adalah sebuah harapan ya Bu ya. Iya. Nah, oke lah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, harapan saya Bapak ini membantu masyarakat untuk menjual nutrisi yang masyarakat sehat, tentunya sehat semua. Ujung COVID-19 ini tidak ada lagi COVID, sudah kita ayo bangkit lagi, bangkit terus. Nutrisi maju terus. Iya, baik. Terima Terima kasih Om Santi Om. Om Santi Om. Iya, Bu Vera. Saya sedikit kasih koreksi, Bu. Bukan sesuap nasi, Bu. Sesuap nasi nggak kenyang, Bu. Sepiring nasi dan segenggam berlian. Orang tanya saya, segenggam berlian berapa banyak? Tergantung kapasitas tangan orang itu. Kalau orangnya kecil, segenggam ya segitu. Kalau dia tangannya gede, segenggam ya gede. Artinya apa? Semua sukses itu tergantung kapasitas kita. Ya, kapasitas adalah kita harus memperbesar kapasitas dengan mau belajar. Kedua, kita lakukan dengan ulet, kerja ulet, fokus, Bu Vera. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita ulet, gigi, fokus, dan konsisten, pasti ada hasil. Ya, cuma bedanya kalau di multi level marketing itu lebih sederhana dicakap. Apa yang Bu Vera lakukan pasti juga bisa sukses. Cuma dicakap mungkin lebih cepat suksesnya dibandingkan kalau kita kerja konvensional. Kenapa? Karena semua fasilitas sudah perusahaan siapkan. Jadi sekali lagi harus berjuang, bukan cepat kaya dalam arti tidak mau kerja keras. Nah, itu tidak benar ya. Jadi saya juga pengen Bu Vera ya. Kalau saya selalu katakan gini, saya bisnis ini adalah ya mencari sepiring nasi lah, bukan sesuap nasi. Kalau sesuap nasi kan nggak kenyang, Bu. Nggak bisa. Sepiring nasi. Berapa besar piringnya tergantung kapasitas perut saya, ya kan? Jadi setiap orang kan beda-beda, tapi prinsipnya sepiring nasi, segenggam berlian. Anda mau dapat berliannya banyak, ya perbesar kapasitas kita. Kalau tangan kita kecil, ya dapat kecil. Itu hukum dan Tuhan itu maha adil. Ya, apa yang ada di kita ini Tuhan akan memberkati. Kalau kapasitasnya kecil, Tuhan kalau berkati banyak itu pemborosan, kan keluar semua. Jadi kalau kita mau dapat besar, dapat kecil, perbesarlah kapasitas kita. Oke, kerja lebih serius, fokus dengan apa yang kita lakukan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Itu Bu Vera, pesan saya ya. Jadi bukan artinya tidak bisa kaya, bisa Bu. Asal lakukan prinsip-prinsip itu Bu. Oke? Ya. Ya. Nah, kemudian ini ternyata urusan-urusan yang berhubungan dengan mindset ini adalah sesuatu yang penting ya Pak ya. Makanya perlu dikondisikan ada pelatihan mindset. Ya, dan tentang planning Bapak di Bali sendiri,
mungkin perlu dijelaskan lagi. Mungkin ada kawan global yang ingin ketemu, di mana akan bisa ketemu gitu, atau harus melalui leadernya dulu atau bagaimana. Dan adakah semacam pertemuan yang tingkat umum itu Pak di sebuah, tapi sekarang masih pandemi ya, jadi tidak boleh. Jadi kawan global, kalau kemarin Anda datang pada saat tersedia, makanya akan ketemu itu, karena yang datang itu memang dibatasi dengan prokes, jadi mohon dimaklumi dulu. Nah Pak, waktu ini kurang lebih ada 7 menit ya, dan apa yang Bapak jadikan sebagai tolak ukur untuk menjadi sukses? Apakah Bapak memiliki orang yang dikagumi atau apa yang bisa di-share hari ini? Oke, pertama saya punya challenge tahun depan. Semoga COVID ini sudah berlalu dalam arti sudah bisa kumpul-kumpul ya. Tahun depan saya punya challenge kepada member-member. Saya katakan kalau ada 5 leader yang dapatkan motor, saya mau adakan acara besar di Bali untuk penyerahan 5 motor tersebut sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan hasilnya mereka akan dapatkan. Itu sehingga masyarakat Bali khususnya akan lebih termotivasi lagi. Itu tagihan tahun depan Pak Bram. Ya. Dengan mereka dapatkan hasil. Terus pertanyaan dari Pak Bram, rencana-rencana saya katakan saya akan membuat Bali ini jadi besar dan akan menjadikan banyak leader-leader yang hebat yang muncul dari Bali. Ya tentunya mereka mau komitmen, mau belajar harga. Nah malam ini adalah satu sarana yang saya mau jelaskan. Tentunya ada caranya, ya kan? Nah terus tadi Pak Bram tanyakan bagaimana saya membangun bisnis ini supaya berhasil. Saya katakan cukup simpel Pak. Kalau satu, kita bangun tim yang solid, tim yang bisa dipercaya. Kalau yang lalu itu buat saya adalah satu pengalaman karena saya terlalu memberikan kebebasan sehingga orang yang saya bina ini kadang-kadang ini tidak buat komitmen, malah punya integritas yang tidak baik, ya kan? Itu masa lalu. Buat saya itu satu pelajaran berharga yang saya harus bayar harga. Karena saya tidak pernah menyesali ini, tapi harga yang harus saya bayar sehingga membuat saya lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Cakap ini di tempat angin sana sini tapi makin maju. Nah, simple saja Pak. Saya selalu katakan kepada leader-leader saya, member-member, kalau kita mau jalankan bisnis ini harus menerapkan prinsip win-win solution. Jangan merugikan orang lain, jangan juga dirugikan. Itu prinsip. Apa yang engkau kehendaki orang lain lakukan kepada Anda dengan baik, lakukanlah yang baik kepada orang lain. Jadi kita harus berikan dulu sesuatu ini ya. Kalau kita nggak mau dirugikan, ya kita jangan rugikan orang lain. Ya, istilahnya kalau kita tidak bisa menolong orang, tapi jangan merugikan orang lain. Itu prinsipnya. Nah, kedua adalah membangun tim yang kuat, tim yang punya mindset, cara berpikir yang sama dengan leader-leader. Nah, kemarin kita lewat training selama 3 hari 2 malam di Hotel Mambruk Anyer. Nah, mereka sudah mendapatkan sesuatu konsep yang benar, mindset yang benar, mentalnya seperti apa yang mereka harus lakukan. Nah, itu sebagian besar saya akan ceritakan malam ini supaya mereka juga dapatkan sesuatu. Nah, gitu Pak Bram. Jadi sebenarnya bisnis ini yang penting selain daripada itu fokus. Fokus dan setia, kerjakan terus-menerus secara konsisten. Ya, istilahnya kalau kita larilah konsisten. Jangan lari cuma 5 langkah terus berhenti. Terus lari lagi terus jalan. Nah, nggak akan capai. Ya, tapi larilah secara konsisten. Saya yakin kok bisnis cakapnya cukup mudah, sistemnya cukup gampang, produknya sudah dibutuhkan orang, tinggal bagaimana kita mau tidak dipakai untuk menjadi saluran berkat untuk memperkenalkan orang lain. Iya, gitu, menarik sekali kalau kita bicara. Kalau kita bicara saluran berkat sangat menarik Pak, karena orang kadang-kadang tidak tahu apakah dirinya sudah menjadi saluran berkat atau tidak. Nah ini juga sekaligus closing statement dan bisa dijelaskan bagaimana kondisi orang itu kalau sudah menjadi saluran berkat. Ya, kalau kita bicara ukurannya cukup mudah Pak. Kalau kita menjadi saluran berkat, pertama, apa yang kita lakukan hidup ini kita sudah memberikan arti belum, kontribusi belum. Itu penting. Ya, kalau kita hidup ini selalu merugikan orang, menjelekkan orang dan itu jadi parasit, itu berarti tidak menjadi berkat.
Ya bukan berarti kita ukuran kadang-kadang salah persepsi. Ada orang bilang, oh menjadi berkat kalau dia kaya. Belum tentu, orang kaya belum tentu jadi berkat, Pak. Saya banyak ketemu juga orang kaya itu malah disumpahin orang. Ya, dikutukin orang, itu tidak jadi berkat. Yang penting kalau kita mau jadi berkat adalah bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain. Ya, hari ini kalau saya bicara, saya sudah jadi berkat. Walaupun bukan harus punya materi banyak, menolong orang, kasih duit, enggak. Tapi saya sudah jadi berkat. Saya lihat banyak orang-orang yang susah, begitu gabung di Cakap, mereka sekarang sudah sejahtera. Bahkan mereka cerita, Pak, kalau bukan di Cakap, mereka nggak pernah naik pesawat, nggak pernah ke luar negeri. Nah, itu sudah bagian daripada berkat yang kita keluarkan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya, jadi saya katakan, saya menjalankan bisnis ini bukan hanya cari keuntungan. Untung perlulah, nggak mungkin juga saya bohong, saya jalankan bisnis nggak mau untung, itu bohong ya. Tapi bukan hanya cari keuntungan, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mensukseskan orang lain. Itu yang paling penting, Pak Bram. Nah, ukuran untuk menjadi berkat itu adalah hasilnya, buahnya itu dinikmati nggak oleh orang lain. Ya, orang bilang pohon itu harus dikenal dari buahnya. Kalau buahnya itu baik, pasti pohonnya baik. Kalau buahnya jelek, itu pasti pohonnya jelek. Ya kan? Jadi buahnya kita bisa dinikmati oleh orang lain nggak? Orang lain bicara kita apa? Ya kan? Walaupun tidak semua orang harus bicara kita positif. Ada orang juga jelekin saya, ya it's okay, itu pilihan, itu mulut dia kan. Tetapi yang saya lakukan adalah saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk menjadi berkat. Supaya saya makin diberkati. Gitu Pak Bram. Ketika seorang sudah menjadi seorang berkat, maka ibaratnya kesejukan apapun fasilitas yang tidak disangka akan didapat ya, betul. Rezeki-rezeki ya. Betul sekali Pak Bram. Pak, terima kasih atas kedatangannya, dan untuk menjadi saluran berkat lagi, kawan global, kami mengajak Anda untuk ikut Zoom meeting. Apabila Anda menginginkan link, silakan hubungi 081 337 03 2965 agar Anda yang orang baru bisa ikut menikmati sebuah bisnis yang sangat fleksibel dan sangat ditunggu-tunggu di masa kekinian ini, ya kan? Terima kasih Pak Afif. Sama-sama, terima kasih Radio Global yang luar biasa. Pak Bram ini pribadinya sangat enak sekali, diajak berteman, sudah banyak menolong ya. Setiap kali ada acara Pak Bram hadir, selalu ada tayangan ya, luar biasa ya. Dan juga senang sekali saya ada di Bali, kawan-kawan global ya. Kalau ada bisa atur waktu kita nanti kunjungan berikut lagi, saya bilang Pak Bram, saya pengen sekali ketemu sama pecinta-pecinta Radio Global selain member-member Blessy. Dan juga terima kasih buat seluruh member-member Blessy yang sudah menyaksikan talk show pagi hari ini. Dan jangan lupa malam ini saya tunggu kehadiran Anda di Zoom meeting. Sesuatu yang menginspirasi kita, sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Oke, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.